Hai semuanya, selamat datang di After Hours dalam segmen Opera, obrolan penuh rasa. Hai semuanya, welcome back to After Hours di episode 4. Asik. Oke, sesuai yang sudah aku bilang dalam episode lalu, kalau misalnya episode 3 kali ini salah kan, episode 4 maksud aku. Episode 4 kali ini aku bakal ajak teman-teman ke tempat favorit aku. Dan mungkin ini akan menjadi tempat favorit Hizens juga, karena tempat ini di mana-mana ada guys. Bener-bener di mana-mana ada, kayak bahkan tuh di satu tempat ada yang 1 meter ada, 1 meter ada, 1 meter ada gitu kan. Disclaimer, this is not Indomaret, this is not Alfamart. This is about coffee shop. Siapa nih Hizens yang suka coffee shop? Buat nugas, buat nongkrong, buat ngedate, buat self healing, self reward. Siapa nih? Boleh banget tulis di kolom komen ya. Aku pribadi suka ke coffee shop untuk nugas karena aroma kopi, terus suara es batu itu kadang bikin hati aku tenang gitu loh. Kadang bikin fokus itu langsung kayak hop. Walaupun aku pribadi kalau ke coffee shop enggak sering beli kopi ya. Aku tetap beli kopi guys, cuman aku lebih sering beli coklat atau something yang non coffee gitu. Tapi wangi kopi yang ada di dalam coffee shop itu bikin aku tenang banget, bikin fokus aku langsung boost up. Yang di rumah itu males-malesan, yang di luar itu males-malesan. Tapi kalau udah di coffee shop, karena nyium bau kopi, jadi langsung boost up. Bener-bener boost up, mantap banget deh pokoknya. Jadi aku suka ke coffee shop guys untuk nugas gitu, karena coffee shop tempat yang bagus untuk nugas. Oke. Aroma kopi yang kebakar, suara mesin grinder, dan playlist indie folk yang diputar looping. Oke, aku punya satu pertanyaan deh. Menurut kalian harga kopi 25.000 itu mahal gak sih? Guys, boleh tulis di kolom komen ya. Ini based on my opinion ya. Menurut aku harga 25.000 itu nggak mahal, tergantung fasilitas, keadaan, dan situasi yang kita dapatkan. Kalau misalnya 25.000 kita dapat ABCD fasilitasnya kayak musola ada, toilet bersih, wangi, terus suasananya enak banget buat nugas juga, nggak yang hektik, ribut, banyak orang, 25 menurut aku worth it. Tapi mungkin ada yang menurut teman-teman 25.000 kemahalan gitu kan, kayak minimal kopi itu 15.000 udah enak kok. Tapi kadang ada kopi murah yang dia punya suasana tuh gak enak banget guys. Jadi kita harus hati-hati dalam memilah dan memilih coffee shop, karena kadang ada yang terlihat mahal tapi dia punya vibes yang oke banget. Tapi ada juga yang dia punya harga kopi murah tapi vibesnya nggak nyaman untuk kita. Itu hati-hati ya guys. Tapi sebenarnya balik lagi sih ke kita. Kadang kalau misalnya kita mau nongkrong rame-ramean gitu di harga 15.000 dengan coffee shop yang memang basicnya rame ya oke. Cuman untuk nugas 25.000 dengan vibes yang oke banget, menurut aku itu super fine sih, karena kita dapat nyamannya juga, kita dapat fasilitasnya juga gitu kan. Jadi oke banget ya. Terus ada nih beberapa tipe-tipe manusia di coffee shop ya. Yang pertama ada tipe-tipe WFC, work from cafe kayak aku suka banget tugas di cafe. Terus ada juga yang orang kalau meeting tuh di cafe, ada yang ngerjain tugas kantornya di cafe, ada skripsian di cafe. Wah, itu vibes kayak gitu tuh selain bikin kita tenang, karena kan orang semuanya pada fokus gitu kan, jadi kita cuma dengar suara ketik laptop. Dan juga vibes gambaran kayak gitu tuh bikin kita jadi semangat untuk bernugas juga, karena sekitaran kita juga lagi ngerjakan sesuatu di laptopnya, jadi kita juga nggak mau kalah gitu kan buat ngerjain tugas yang ada di laptop kita gitu. Terus ada juga nih si skena
Asik, si skena gak tuh? Biasanya anak-anak skena ini tuh punya outfit yang nyentrik, terus ngomongin RC stuff gitu-gitu, dan biasanya mereka ngerokok atau nge-vape di area outdoor gitu. Jadi itulah tipe-tipe skena. Sebenarnya nggak semua orang yang ngerokok atau nge-vape di area outdoor itu adalah skena. Cuman coba kalian teliti, mungkin 20% yang duduk di arena outdoor adalah anak skena ya. Asik. Jadi kalau kalian mau belajar skena, boleh banget ke coffee shop, karena di coffee shop banyak banget anak skenanya. Oke, terus ada juga nih si konten. Asik, si konten. Aku pernah tuh ada di posisi konten ini karena aku bantuin kakak aku untuk bikin konten. Jadi si konten ini tuh pesen minuman, fotonya 30 menit sampai 1 jam, minumnya cuma setengah, atau bahkan cuma diminum 1 teguk 2 teguk karena udah keburu hambar lah, udah keburu inilah itulah, rasanya berubah lah karena kebanyakan difoto, kebanyakan dibuat konten gitu kan. Cuman back to back kita buat konten buat kita pribadi dan bisa menghasilkan duit gitu. Cuman ya selama si konten ini gak mengganggu kita, everything's fine ya gitu kan. Kan kadang ada konten yang kayak ribut banget, hey guys, mengganggu kita. Tapi sejauh ini mostly yang si konten ini gak mengganggu kok guys. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita betah banget di coffee shop? Ya kan, kayak kita bisa berjam-jam. Atau bahkan kalau ada orang gak waras kali 24 jam ya di coffee shop, tuh ada loh guys. Ya kan, karena jawabannya adalah karena kita merasa rumah tuh terlalu sumpek dan kita merasa bosan gitu loh kalau di rumah. Vibes-nya kayak itu lagi yang dilihat, begini-begini lagi yang dilihat. Gak ada challenge-nya gitu loh, nggak ada tantangannya, nggak ada yang something new gitu. Jadi kayak kita betah banget di coffee shop. Kayak kalau aku pribadi, aku benar-benar menyelesaikan semua tugas aku di coffee shop. Jadi di rumah benar-benar istirahat. Aku nggak pernah mau ngerjain tugas di rumah karena aku merasa rumah itu ya untuk istirahat. Jadi aku ngerjain tugas kalau nggak di coffee shop di tempat lain, at least jangan di rumah begitu. Oke, terus juga kalau misalnya kita ngerjakan di kampus gitu-gitu kan kayak terlalu kaku banget ya, kayak aduh ini anak ambis banget nih ya gitu kan. Jadi kita butuh something new dari pandangan kita untuk mengerjakan tugas. Oke, tugas di cafe itu juga bikin kita ngerasa kayak main character energy gitu kan. Padahal ya tugasnya deadline-nya besok. Tapi tetap aja kita sosokan ngerjain kayak biar fokus aja, biar apa gitu kan. Cuman ya balik lagi ngerjain di cafe emang enak gitu guys. Oke, pertanyaan kalian untuk episode kali ini adalah, kalian besok mau ngopi di mana? Ada saran gak coffee shop favorit kalian yang biasanya sering kalian datangin, atau coffee shop hidden gem yang harus semua orang datengin gitu loh? Boleh banget tulis-tulis di kolom komen ya. Mau kemana kalian besok? Mau ke coffee shop mana kalian besok? Apapun pesanan kalian, entah itu americano, kopi susu gula aren, hot chocolate, chocolate frappe, whatever that is, nikmati momennya. Karena kalian gak akan dapat momen itu di tempat lain selain di cafe. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan temenin aku sampai episode 4 kali ini. Dari episode awal After Hours, aku benar-benar terima kasih banyak banget ya teman-teman karena sudah mau nemenin aku sampai episode 4 kali ini. Jangan pernah bosen-bosen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah klik After Hour Podcast dalam segmen Opera, obrolan penuh rasa. Karena cerita terbaik dimulai saat hari berakhir. Dadah!